Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Giving a warning, I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Silakan berdoa dengan keyakinan agama masing-masing. Al-Fatihah. Saya di sini sebagai tour leader mendampingi jenengan perjalanan ke Pujon Malang. Jadi di sini saya ada tim, di sini ada kru juga. Salah satunya bernama Mas Lutfi. Halo Mas Lutfi. Halo, salam kenal ya. Dan di sini ada juga untuk dokumentasinya dengan Mas siapa Mas? Dengan Mas Misbah. Ntar foto-foto dengan Mas Misbah ya. Kita foto yang bagus. Di sana spot foto bagus-bagus. Pada jodoh yang lain ku tak berdaya, ku tak berdaya.
18, 19. Komplit deh. RW 1, 2, 3, 4. Komplit. Berangkat. Oke, selesai. Silakan, di situ ada snack sama air mineralnya sudah kebagian. Berpisah darimu, ku telah menjadikanmu, meninggalkan dirimu kekasih, air mata berlinang.
Perjalanan ke Balai Desa Kita motor ini mangkat kuning. Saya nyegat. Tapi yang lucu yang nyegat. Ya penumpang ngono ya sekian. Tak kancani Pak. Tak kawan. Tahu baju yang perlu. Ayo kamera masker. Dek mau wis tekan mau Dek. Balik rek.
Sebar fotonya. Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, beserta seluruh jajaran yang sangat saya hormati Bapak Petinggi Desa Selagi beserta seluruh perangkat desa, Ketua BPD beserta anggota, Ketua RT, Ketua RW, dan pengurus BUMDes yang sangat saya banggakan. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam selalu kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah Desa Pujon Kidul yang telah menerima kami dari Jepara, Jawa Tengah. Ini tidak lain, tentunya kami di sini yang pertama ingin menimba ilmu, ingin belajar ke Desa Pujon Kidul yang di masa pandemi ini ternyata bisa melesat, bisa ada inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan atau memberdayakan perekonomian di Desa Pujon Kidul ini. Yang kedua tentunya rekan-rekan utamanya dari BUMDes juga ingin belajar banyak di sini. Ya, memang untuk mengawali suatu pekerjaan ini biasanya sangat sulit. Ya, di awal itu pasti terasa sangat sulit. Untuk itu perlu adanya suatu
tekad, suatu keberanian, suatu inovasi dan motivasi sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan itu, dan tentunya kalau sudah berjalan insya Allah juga akan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan harapannya dari rekan-rekan bisa memberikan pengalaman yang seluas-luasnya, nggak usah ditutup-tutupi, sehingga dari Jepara ini bisa belajar dan bisa menjadikan motivasi untuk nanti bisa diterapkan di Desa Selagi, tentunya disesuaikan dengan kondisi alam yang ada. Dan saya sangat berharap kepada pemerintah Desa Selagi, ke depannya monggo bisa lebih digiatkan lagi, utamanya dihidupkan adalah BUMDes-nya, apalagi ini keran untuk penggunaan dana desa dibuka sangat lebar untuk BUMDes, jadi bisa dijadikan model nantinya buat PAD di Desa Selagi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Bumdes Bojon Kidul. Mohon maaf apabila kedatangan kami mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Anas Taufik yang mewakili dari Desa Bojon Kidul yang saya hormati, dan juga Pak Camat Pakis Haji, juga yang saya hormati Pak Ketua BPD beserta anggota Desa Selagi, dan juga Pak teman-teman perangkat, dan juga Pak Ketua RT RW yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kesempatan pada pagi hari ini kita masih diberi limpahan rahmat taufik hidayah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkunjung di Desa Bojon Kidul dengan keadaan sehat walafiat dan selamat. Sholawat salam kita sampaikan ke panutan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, baik syafaat di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Para Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Camat Pakis Haji. Saya atas nama petinggi Desa Selagi juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintahan Desa Bojon Kidul yang mana pada pagi hari ini bisa menerima kami dari pemerintah Desa Selagi dengan anggota BPD, dengan teman-teman perangkat, ketua RT RW. Saya bersyukur diterima dengan lapang dada. Jadi, dan juga kami mohon maaf segala kekurangan apabila kami dengan teman-teman perangkat ini bila kurang berkenan di pemerintah Desa Bojon Kidul, kami atas nama pemerintah Desa Selagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga tujuan kami jauh-jauh dari Jepara ke sini memang sesuai dalam banner, yaitu peningkatan kapasitas petinggi perangkat BPD dan RT RW ingin menimba ilmu, di mana desa ini mempunyai unggulan-unggulan
Jadi bisa nanti kita terapkan di desa kami, karena desa kami itu desa yang duduk di tengah-tengah Pak, di tengah-tengah antara lautan dan pegunungan. Jadi ke arah laut juga agak jauh, ke gunung juga agak jauh, tapi jauhnya tidak seberapa, tapi duduk di tengah-tengah. Jadi di desa kami punya unggulan yaitu batik Pak. Batik, alhamdulillah kita bersama Pak Ketua BPD waktu ada BKM Pak, kita mengelola. Setelah kita menjabat, akhirnya kita support dana-dana untuk kebutuhan-kebutuhan, alhamdulillah bisa berkembang unggulan batik di desa Selagi. Dan juga ada unggulan tape Pak. Tapi tape di Selagi bukan seperti tape yang di Jawa Barat yang panjang-panjang itu, tapi kebetulan saya nggak bawa Pak ini. Tapi insya Allah untuk batiknya nanti kita beri kenang-kenangan untuk desa Pujon Kidul. Dan juga untuk BUMDes, memang di Selagi itu kemarin itu sudah reorganisasi kepengurusannya. Ini baru kita mengadakan jaringan-jaringan untuk pengurus, karena apa yang disampaikan oleh Pak Camat, memang dana desa ini BUMDes adalah diutamakan oleh pemerintahan pusat. Jadi berapapun yang dibutuhkan itu memang untuk penyertaan modal. Nah, kebetulan di desa Selagi ini kami mohon ini ada Pak RT, Pak RW, kemarin sudah kita bentuk kepanitiaan untuk penjaringan kepengurusan. Kami mohon ini segera mengirim untuk masing-masing RT. Nanti kita adakan penjaringan untuk kepengurusan, karena ini sudah tanggal 27 Desember sampai 30 ini kita harus membuat APBDes untuk tahun 2022. Nah, ini kalau di Selagi nanti kalau itu memang kepengurusannya itu memang bagus, saya yakin untuk bisa dikembangkan di desa, karena mungkin tahun yang akan datang dana desa mungkin bisa hilang juga. Mungkin pergantian Pak Presiden, mungkin dana desa bisa hilang. Nah, kalau kita ini BUMDes ini kita bisa jalan, nah ini untuk modal kita selanjutnya. Harapan saya seperti itu. Jadi kami mohon kepada Pak Petinggi atau Pak Kepala Desa-Desa Pujon Kidul untuk unggulan-unggulan di sini yang dikelola lewat BUMDes itu seperti apa, nanti kita bisa menerapkan di desa kami Pak. Jadi kita saling sharing untuk pengertian, jadi mungkin bisa kita laksanakan di sana. Jadi untuk pengembangan desa kita untuk selanjutnya, mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Pakisaki Kabupaten Jepara, yang saya hormati Bapak Petinggi dari Desa Selagi beserta seluruh perangkat, yang saya hormati Ketua BPD Desa Selagi beserta anggota dan seluruh rombongan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi di Desa Pujon Kidul dalam rangka sharing informasi berkaitan dengan pembangunan yang sudah dilakukan di Desa Pujon Kidul ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya, Pak Camat, mohon izin, sebenarnya Pak Kades sendiri mau hadir di forum ini, tapi karena beliau sampai sekarang masih belum pulang Pak, karena berangkat kemarin diajak membahas draft tentang peraturan bupati
tentang kependidikan, sehingga beliau 2 hari ini masih stay di hotel kayaknya Pak. Mulai kemarin kok mandi air hangat terus Pak, sini Pak. Pak Kades, karena saya sendiri Pak sama Pak Kades jarang ketemu Pak, karena setiap hari Pak Kades kita ini sering ada undangan untuk memberikan cerita tentang pembangunan desa Pujon Kidul ini. Jadi nggak mesti saya ini 1 minggu 2 minggu ketemu, ya udahlah, nggak apa-apa. Tinggal sumber daya yang ada di desa ini yang dikerahkan. Kalau tamu ya bisa kita berbagi informasi. Habis ini dari rombongan jenengan katanya anak-anak ada rombongan lagi, jadi kita hampir setiap hari memberikan beberapa informasi. Prinsipnya Bapak Ibu semuanya, saya tidak akan memberikan ilmu, tidak akan memberikan teori bagaimana membangun desa. Tentunya ada suhu tentang pembangunan desa, ada Pak Camat, jenengan sebenarnya kalau mau membangun desa itu sudah ada ilmunya. Tetapi bagaimana kita mengelola pembangunan di desa ini bisa berdampak terhadap masyarakat. Saya mewakili Desa Pujon Kidul mencoba akan memberikan pengalaman kita bagaimana membangun desa yang awalnya masyarakat Desa Pujon Kidul ini mungkin sama dengan di tempat-tempat jenengan, tetapi alhamdulillah sampai saat ini sudah mendapatkan dampak secara ekonomi. Endingnya pembangunan desa itu adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, kita mudah-mudahan di Desa Pujon Kidul ini minimal ada alat untuk mensejahterakan masyarakat, biarpun sampai saat ini masyarakat masih belum dianggap sejahtera. Tetapi kita tugas besar dari pemerintah desa oleh Undang-Undang 6 ini memang bertugas besar untuk memberikan fasilitasi masyarakat ke arah sana, karena keterbatasan kita mungkin kepala desa, keterbatasan di masa jabatan, umur, tenaga, dan pikiran. Mungkin kita yang masih diberi amanah untuk memberikan fasilitas itu melalui amanah yang sampai saat ini kita terima. Terus selanjutnya perkenalkan, nama saya Anas Taufik, saya di perangkat desa, saya di keuangan mulai tahun 2018 kemarin. Saya masuk di perangkat desa itu 2008. Pertama masuk di perangkat, saya di perencanaan, dan insya Allah nanti saya akan memberikan beberapa informasi proses-proses pembangunan di Desa Pujon Kidul ini, terutama nanti banyak di perencanaan, karena kita di desa ini banyak diribetkan di eksekusinya, di pelaksanaannya, sehingga kita agak terabaikan di perencanaannya. Nah, ini yang coba kita sampaikan, pengalaman-pengalaman sinergisitas antara lembaga di desa dengan masyarakat seperti apa. Perlu kita pahami bahwa kalau jenengan mungkin melihat koyo Pujon Kidul masyarakatnya terus mulai rodok penak, padahal yang kita rasakan pada masyarakat Pujon Kidul ini Pak, awalnya sulit diajak Pak. Saiki setolok duwe sulit diatur masyarakat. Nah, ini pengalaman-pengalaman ini mungkin di tempat Bapak tadi desa Selagi minimal mempersiapkan mental Pak, mempersiapkan mental bagaimana nanti pembangunan kita sudah berdampak terhadap ekonomi. Karena pengalaman kita masyarakat itu ya diajak pertama angin karena kalau duwe, ya wis ana duwe tambah angin laturane. Mergo apa? 1.000 itu yang bisa menambah pendapatan di masyarakat. Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan secara umum Desa Pujon Kidul bagaimana pendapatan kita, bagaimana perencanaan pembangunan kita, terus bagaimana nanti BUMDes kita coba kita sampaikan. Ya, saya hanya akan menyampaikan cerita pengalaman kita yang ada di Desa Pujon Kidul, karena teori membangun desa niku dari Sabang sampai Merauke niku mawon, nggak ada yang baru. Bahkan hampir setiap hari, setiap tahun, namanya di pemerintahan desa itu peningkatan kapasitas SDM, kepala desa sampai perangkat BPD, apalagi sekarang RT ditingkatkan SDM. Nah, kenapa dilakukan seperti harapannya? Memang secara sumber daya kita memang harapannya meningkat. Tetapi kenapa pembangunan desa itu kok nggak meningkat-meningkat, SDM ditetera? Coba nanti pengalaman ini yang kita sampaikan. Saya tidak akan merasa sok pinter, saya tidak akan merasa sok sukses dalam membangun desa kita di pemerintah desa ini, tetapi seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, bukaan sak ombo-ombo nih, ya. Nanti penyampaian saya mungkin karena ini harus terbuka, memang saya harus jujur, mungkin ada beberapa statement, kalimat atau apapun yang mungkin karena karakter budaya kultur kita agak berbeda, mungkin agak menyinggung. Dari awal sampai akhir saya menyampaikan permohonan maaf, tetapi mungkin ini adalah bentuk kejujuran saya mewakili Desa Pujon Kidul. Bapak Ibu semuanya, coba kita sampaikan secara umum Desa Pujon Kidul. Kalau kita lihat
seperti ini Pak. Mungkin kita lebih sedikit dari tempat jenengan, kita ada 330 hektar, kita ada 4.200 sekian jumlah penduduk kira. Mungkin di tempat jenengan lebih tinggi dari tempat kita. Kita ada 9 RW 20 RT. Apalagi di tahun 2022 melalui janji politik dari Bapak Bupati di RT mulai tahun 2022 itu ada insentif Pak dari APBD sebesar 250.000. Nah, ini menimbulkan konflik di Kabupaten Malang. BPD kita itu perbuknya hanya 350.000, RT ini 250. Kemarin waktu penyusunan RKP itu agak mulai tarik ulur, tapi ya samina watokna karena regulasinya seperti itu. Tetapi ya tidak apa-apa, kita berjalan. Untungnya kita ada pendapatan masif desa yang mungkin wewenangnya kita lebih luas, pengaturannya lebih luas, peruntukannya lebih luas. Coba kita lihat pendapatan kita 2017, 18, 19, 20, 21 belum kita update Pak. Kalau dana desa, ADD, bagi hasil pajak mungkin tidak terlalu beda jauh tempat jenengan. Tapi di PAD mungkin agak ada perbedaan, mulai dari 162.712 sampai 2,1 miliar itu di tahun 2019. Tahun 2020 itu target kita 2,5 karena ada pandemi, target 2,5 hanya tercapai 1,5. Di tahun 2021 ini target kita 1,5 tetapi hanya tercapai 900 juta. Ini adalah angka-angka yang bersumber dari kegiatan usaha desa yang dikelola melalui BUMDes. Tentunya Bapak Ibu semuanya ada sedikit pertanyaan. Kira-kira nek PADD 2,1 miliar kepala desa nek perangkatnya oleh biro. Perlu saya sampaikan, sampai saat ini memang kita belum ada tambahan. Apakah tidak diperbolehkan, disarankan untuk meningkatkan kesejahteraan di pemerintah desa? Tetapi sampai saat ini Bapak Ibu semuanya di Desa Pujon Kidul ini ya sok-sok ikhlas lah. Jadi biarpun pendapatan kita itu tinggi, tetapi pendapatan kepala desa dan perangkatnya itu sama dengan tempat jenengan. Kita sesuai dengan regulasi, dengan Pergub, nek kepala desa mek 2,5 juta, ambek tunjangannya 900 sama PPKD-nya kurang lebih hanya 4 juta. Biarpun transaksi kita, keuangan kita dalam 1 tahun di BUMDes kita itu 20 miliar Pak. Bayangno 20 miliar, kalau tambah di kepala desa kira-kira ngersulo apa mboten? Nggih ngersulo. Tetapi inilah salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa. Ternyata membangun desa itu tidak hanya dibutuhkan sosok pemimpin sing pinter Pak, tetapi sosok pemimpin yang mempunyai spiritual. Karena apa? Kepercayaan masyarakat itu Pak menjadi kunci dasar keberhasilan pembangunan desa. Kalau di desa itu ada statement di masyarakat, bayu setelah desane rame, setelah desane akeh duwike, sing warek kepala desa mek perangkate. Ini Pak yang bahaya bagi kita. Makanya sampai saat ini Pak Camat kita hanya menang di pakaian aja, ngalor ngidul gawe keki diceluk bapak ya wis seneng. Tetapi secara pendapatan kira-kira loh. Tetapi saya tidak memprediksi bayarannya pembawa acara dengan Pak Camat kira-kira imbang, kira-kira loh. Ini masih belum kepala unit, masih belum direktur BUMDesnya. Teman-teman itu ada yang kredit mobil Pak. Gak tahu nunggak, tapi kini ke perangkat desa sepeda motornya nunggak. Ya. Kira-kira kita di pemerintah desa terima atau mboten? Inilah yang dibutuhkan spiritual. Totalitas, keikhlasan memang dibutuhkan Bapak Ibu semuanya. Ingat 2015 sampai 2021 ini kira-kira sing diterima desa duit piro Pak? Nek 5 miliar ada Pak, 5 miliar ada. APBD kita, kalau kita jumlah. Pertanyaannya satu, kira-kira ada perubahan tidak di masyarakat? Ekonomi, kebutuhan dasar, angka kemiskinan, seperti apa? Karena parameter keberhasilan pembangunan desa di sana endingnya. Nek tambah suwi angka kemiskinan tambah dukur, berarti pembangunannya tidak menjawab permasalahan di masyarakat. Apalagi sekarang ini Pak,
tahun 2022 Perpres sudah keluar Pak Camat ini. Perpres 104 tahun 2021. Sekarang ini anggaran yang bersumber dari dana desa sudah diintervensi. Desa wis gak iso kakean pola. 40% BLT, 20% untuk ketahanan pangan dan hewani, 8% untuk PPKM, 68% wis diatur pemerintah. Ini belum stunting, padahal stunting harus wajib intervensi melalui APBDes. Katakan stunting 10%, berarti 78%. Tinggal 22% yang jenengan boleh kelola sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 mudah-mudahan ada keadaan mulai normal sehingga regulasi kembali normal. Nek gak normal ya wis manut ae. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Makanya sebenarnya kita tidak ada kata telat, tetapi dengan intervensi peraturan presiden berarti kita ruang lingkupnya sudah agak terbatas. BLT 40% yang oleh Samirian berarti 400 juta. Pertanyaannya nanti mesti di masyarakat rebutan. Nek wis rebutan ya dinamikanya Pak Igi kira-kira bingung kira-kira loh. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah pendapatan yang sampai saat ini kita dapatkan. Tahun 2022 target kita kemarin di saat menyusun RKP, karena sekarang kita masih proses penyusunan APBDes yang akhir bulan Desember ini harus kita sahkan perdes tentang APBDes. Januari kita kemarin durung dilakoni wis dikongkon ngerubah review RKP-nya karena harus mengikuti Perpres 104. Wis bingung mumet, tapi mau nggak mau makanya saya sangat setuju peningkatan SDM petinggi dan perangkatnya, kemampuan cakap dalam menelaah regulasi. Makanya yang ben durung dilakoni wis PAK, memang konsekuensinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebenarnya angka-angka ini adalah hanya bentuk angka, tetapi keberhasilan pembangunan desa dari unit-unit usaha yang sekarang sudah dikelola BUMDes adalah dampaknya, bukan di angkanya. Percuma angka kita tinggi, tetapi angka kriminalitas di tempat kita itu masih banyak. Percuma angka kita ini tinggi, tetapi angka pengangguran di masyarakat kita masih tinggi. Percuma angka kita ini tinggi, tetapi kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi. Makanya saya berharap kita jangan berinovasi. Kebutuhan dasar kita selesaikan, permasalahan kita selesaikan, potensi kita angkat. Makanya kalau itu sudah kita lakukan, kita secara umum, secara otomatis biasanya sejalan dengan waktu dianggap desa yang berinovasi. Padahal kita landai-landai aja. Pengalaman kita seperti itu Bapak Ibu semuanya. Makanya banyak desa sekarang saking kebeletnya inovasi, banyak membangun yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Selamat datang, gaya gapuro. Wah, sebenarnya masih gano itu masyarakat orang kira kesasar. Tetapi karena di desa ada uang, kepingin berinovasi, kepingin cepat, sehingga membangun desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, siapa yang keliru? Ya kita semua. Karena apa? Di perencanaannya kurang konsisten. Karena apa? Banyak kita di pemerintah desa dan masyarakat itu terabaikan di eksekusi nih, terabaikan di pelaksanaan nih, wedi dimanipulasi, wedi di markup, wedi di apa-apa nol. Tetapi ya masih dimanipulasi, masih dikorupsi, jenenge aspal rupanya nggak aspal. Bedah rumah masih dikorupsi, tetap rupanya bedah rumah. Tetapi bagaimana proses perencanaan kita menuju ke sana? Ini coba nanti kita sampaikan yang terjadi di Pujon Kidul. Bukan pamer, tapi pengalaman pahit ini yang perlu kita sampaikan. Makanya peningkatan SDM ini, kalau memang kita setiap tahun ada kegiatan peningkatan SDM, tetapi di perencanaan pembangunan nggak berubah, berarti kita arahkan, kita sarankan, kita beri masukan untuk tahun depannya kita masukkan di kegiatan peningkatan SDM, tetapi ke pondok pesantren mawon yang perlu diruqyah. Nah, soalnya saya yakin Bapak Ibu semuanya tingkat desa setiap tahun sedikit peningkatan SDM mesti ono, kepala desa mesti ono, perangkat desa mesti ono, BPD mesti ono. Tetapi kenapa nggak berubah ruqyah jalan satu-satunya? Nek wis diruqyah ya wis
kira-kira mau. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, coba kita sampaikan ini sedikit Pak, perencanaan pembangunan di Desa Bojonggedul ini, sehingga perencanaan pembangunan Desa Bojonggedul ini adalah menjawab permasalahan yang strategis. Jadi permasalahan di desa itu ada yang diselesaikan di bidang 1, 2, 3, 4, 5 sampai kehadiran BUMDes. BUMDes ini bukan inovasi Pak, bukan mesin, bukan lembaga satu-satunya pencetak uang, tetapi BUMDes itu adalah menyelesaikan masalah. Makanya yang terpenting dalam perencanaan pembangunan itu adalah mengidentifikasi potensi, mengidentifikasi masalah kita selesaikan, potensi kita kembangkan. Prinsipnya di sana Pak. Sehingga dalam perencanaan pembangunan musyawarah desa, rencana kerja pemerintah desa di tahun berikutnya Pak, pemerintah desa wajib hukumnya bagi kita Pak untuk membuat kerangka pembangunannya. Target pembangunan di tahun berikutnya itu apa? Karena kalau tidak membuat kerangka pembangunannya Pak, tidak mengacu di visi misi kepala desa yang sudah dijadikan visi misi desa Pak, biasanya pemerintah desa di saat musyawarah desa selalu melempar bola liar. Bahasanya mesti gini, Bapak Ibu semuanya, tahun 2022 PBDes kita total 1 miliar. Mau usul apa? Nah, mau usul apa berarti pembangunan kita adalah pembangunan rutinitas. Dusun A di KI, B di KI, C di KI. Nek gak cukup disemayani tahun ngarep A di KI, B di KI, C di KI. Berarti pembangunan kita gak terarah, tidak sesuai dengan cita-cita besar desa. Hanya kita ingin menegakkan perencanaan pembangunan yang familiar, dianggap saat kepala desa ini loh pembangunan ini roto, ya mek roto, sehingga kerangka pembangunan kalau nggak terbangun tidak akan bisa mengembangkan potensi yang ada di desa, tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Pengalaman Bojonggedul mesti rebutan, mulai Pak Kasun, perangkat desa mesti merjuangno lingkungan. Apakah seperti itu? Pak RT nek kapan usul mesti rebutan kan? Nah, padahal punya potensi di desa yang harus diangkat, punya masalah yang harus diselesaikan secara prioritas. Makanya biarpun Pak RT, Pak Kasum, pola pikirnya jangan ego sektoral. Ojo mek mentingno lingkungannya dewe, ojo mek mentingno dusune dewe, tetapi kita harus memikir secara global desa. Abot Pak, agak berat. Bisa nggak Pak RT 1 itu bisa memikirkan RT 2? Mesti diperjuangkan RT 1. Saiki di RT 1 di omai Pak Anton, Mbak Pak Budi. Ya, otak-atik makanya masuk di KR melihat per tahun, ukurannya 10 tahun nggak akan berdampak secara ekonomi masyarakat. Ingat Bapak Ibu semuanya, secara regulasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu salah satunya adalah accessibility, jalan. Tetapi pertanyaannya, kira-kira jalan ini yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Jalan yang kita bangun selama ini kira-kira sudah meningkatkan ekonomi masyarakat? Kalau belum berarti perencanaannya. Makanya kuncinya adalah di identifikasi potensi, identifikasi masalah, formulasikan kerangka pembangunannya, tentukan untuk menentukan di tahun berikutnya. Nah, makanya banyak desa, parameter keberhasilan pembangunan desa, yang penting target pembangunan yang sudah tercapai, SPJ ini diterima, kemudian ngajono maneh, ya wis oleh maneh, nggak ngapa-ngapain, awet dhewe oleh 1 miliar. Kalau itu yang kita lakukan, mindset kita tidak kita rubah, ya wis rutinitas. Makanya pembangunan banyak kegiatan seperti hujan gerimis, kepiur, ono panas titik garing, ngenteni udan maneh kepiur. Makanya artinya peningkatan SDM itu seperti itu Bapak Ibu semuanya, kita mikirno desa. Makanya dalam 2022 saya ada keyakinan kalau perencanaan pembangunannya pemerintah desa selalu melempar bola liar, mesti rebutan. Paling ya bedah rumah, santunan, rabat, terus jamban, gini kemauan. Apakah salah? Tidak, karena kita tidak mampu merencanakan pembangunan yang baik dan benar. Karena kita terjebak di asas pengelolaan keuangan desa itu harus transparan, partisipatif dan
akuntabel. Arti dari partisipatif bagi kita bukan masyarakat diberikan seluas-luasnya, tetapi kerangka pembangunan kita yang jelas itu yang perlu kita sampaikan, kita sosialisasikan. Dampaknya ada beberapa masyarakat yang kecewa. Kafe sawah ini bukan usulan masyarakat, intervensi program pemerintah desa. TPST itu bukan usulan masyarakat, intervensi program pemerintah desa sudah kita masukkan ke kerangka pembangunan. Pembangunan air bersih kita bukan usulan masyarakat, tetapi intervensi program pemerintah desa yang sudah kita jabarkan melalui RPJMD, seperti itu. Makanya usulan masyarakat di Desa Pujon Kidul ini sampai saat ini ya wis nega aspal, drainase, bedah rumah, santunan, itu aja. Tidak ada kegiatan yang berdampak secara ekonomi. Makanya kerangka pembangunan ini menafsirkan dari asas pengelolaan keuangan desa itu memang kita harus jeli. Ya memang semuanya kita nggak sempurna, tetapi coba perencanaan pembangunan itu agak ekstrim. Yang penting dua itu gak digondol, mboten mawon bagi kita ya wis gak apa-apa. Makanya sampai saat ini perlu kita sampaikan, Pujon Kidul status desanya itu secara EDM harusnya Pak sudah mandiri Pak, harus memenuhi 3 kasih 3 kaur. Tapi sampai saat ini kita masih memenuhi 2 kasih 2 kaur. Sudah ada teguran dari Pak Camat, sudah ada teguran dari Kepala Dinas BPMD untuk memenuhi 3 kasih 3 kaur. Tapi sampai saat ini kita masih pertahankan bahwa pengelolaan keuangan harus efektif dan efisien. Kemarin saya pemerintah pusat terus mengeluh. Pemerintah pusat mengeluh, ternyata APBN banyak digunakan untuk belanja jasa. Akeh bayar uang 62% bayar no, 62% bayar. Dampak langsung terhadap masyarakat masih kurang. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kuncinya kalau di Pujon Kidul adalah di perencanaannya. Perencanaan kuncinya di sana, sehingga kita sebelum musyawarah desa kita ada pramusyawarah yang kita lakukan bersama BPD. Tentukan target pembangunan kita di tahun 2022. Memang kita sebelum ada Perpres 10421 itu Pak, kita sudah tentukan yang kita masukkan di RKP targetnya adalah ketahanan pangan Pak. Lah, ketahanan pangan bagi kita bukan kita menyiapkan sumber pangan, tetapi apa caranya masyarakat ngandelno dompete. Nek wis dompete kandel Pak, orang mek butuh pangan tuku pulsa kuat, bayar angsuran kuat, bayar anak nanti kuat. Lah, seperti itu targetnya. Makanya pertanian kita tahu di tahun 2022 sebelum Perpres 10422 sudah kita tentukan Pak. Kita penganggarannya sekarang ini sebenarnya ke arah sana. Tapi ya Perpres Pak setelah turun niki yo geger geden kurang lewat nih Pak. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, titip pesan kalau boleh saya menyampaikan di perencanaannya awet dhewe ojo geger dek eksekusinya. Jadi perencana Pak RT, Pak RW, LKD, siapapun yang hadir di sini, kita mindset kita adalah desa. Prioritaskan kita penyelesaian permasalahannya. Potensi yang mana yang mau kita angkat. Dalam musyawarah pembangunan, perencanaan pembangunan ojo rebutan usul. Kecuali memang yang urgent kayak bencana atau yang lain monggo silakan, tapi di luar itu ojo nuruti nafsu, jangan nuruti ego kita, jangan ego sektoral hanya mementingkan kelompok-kelompok atau yang lain. Jadi itu Bapak Ibu semuanya yang kita lakukan seperti itu. Makanya BPD kita ini Pak, mendingan saya ini diperiksa inspektorat Pak daripada diperiksa BPD. Karena BPD kita ini waduh karena saya setiap awal bulan harus menyampaikan, saya harus menyampaikan laporan keuangan secara faktual dan secara pemerintahan. Karena apa? Kegiatan keuangan kita sudah banyak Pak. PAD sampai 1 miliar itu kecurigaannya di masyarakat kan luar biasa. Biasa rokokan Surya, rokokan Haji Samsul, ini asik orang bendahara ya kira-kira. Nah, makanya saya mencoba, ternyata semua itu harus jawab dengan berdasarkan data. Nenek ngomong susu ya geger Pak. Apalagi ketua BPD saya ini Pak Wong Duro kaku banget kita nih. Tetapi setelah berjalan Pak, saya merasa terlindungi setelah BPD itu aktif di kegiatan kita Pak. Mesti geger di forum Pak, tetapi di luar kita mesti satu kata. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, saya titip pesan di perencanaan ini. Makanya masih belum ada kata terlambat kita, tetapi tahun 2022 kira-kira APBD yang bisa dikelola keuangan di APBD kita yang bersumber dari DD hanya 32%.
ditambah stunting kira-kira 5-10%, ya wis tinggal itu sampean kelola. Apalagi kalau BUMDesnya masih belum sudah jalan kan? Belum, ya persiapan secara mental, spiritualnya harus ditingkatkan dulu. 2022 jangan terlalu berharap penyertaan modal kita tinggi, karena 68% wis diplot Pak, wis pengaturannya sudah duiti. Nah seperti itu ya, sebenarnya ya sudah beberapa tahun kemarin, tapi bukan nopo-nopo. Kita berharap nanti ke depannya kondisi di negara kita kembali normal, pandemi sudah nanti wis bablas ngoten wis terus aman lah. Jadi mulai keuangan kita akan kembali seperti semula. Jadi ini Bapak Ibu semuanya di perencanaan, kuncinya di perencanaan. Makanya di kawal perencanaan saya pesan teman-teman perangkat desa di kawal perencanaan, tentukan identifikasi potensinya, tentukan identifikasi masalahnya, sampaikan sebelum ke forum intern di perangkat desa. Yakinkan kepala desa dan perangkat bahwa kawal perencanaan itu mampu di bidangnya. Makanya kita sebagai perangkat desa ya harus berprestasi di posisi kita sekarang. Perkara ben jadi nyalok kepala desa pikir ben, tetapi harus berprestasi di posisi sekarang. Seperti itu. Sepakat kita, perencanaan pembangunan harus menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, ada yang bisa diselesaikan oleh bidang 2, 3, 4, 5 sampai 6, bukan 6 di BUMDes. BUMDes ini menjawab, jangan berinovasi. Kalau berinovasi nanti usahanya nanti akan menjadi kompetitor masyarakat. Kalau BUMDes ini akan dijadikan lembaga mesin pencetak uang, akan membabi buta di masyarakat. Yang seharusnya BUMDes itu mau menyelesaikan masalah, tetapi karena membabi buta akan muncul masalah-masalah baru. Nah, caranya ya, jangan membuat usaha menjadi kompetisi di masyarakat. Ngarepe toko desa karena bingung BUMDes ya wis lagi toko desa. Menjadi kompetitor di masyarakat, sehingga asal masyarakat gak umek karena anak toko desa nih. Cek BUMDes mari geger. Nah, seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, titip pesan sekali lagi di perencanaan. Monggo silakan sesuaikan dengan kultur dan budaya di tempat kita masing-masing. Karena ya masyarakat macam-macam Pak. Ono kudu diomongi kaku ono carane kasar ono sing seneng di forum resmi ada. Ono sing di forum nyantai ambek rokokan, ambek ngobrol, ambek ngopi ada. Makanya kewenangan desa, punjer dari peraturan adat desa adalah hak dan asal usul tentang wewenang desa, tentukan. Nah seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, identifikasi nah ini untuk mengidentifikasi Pak, kita lakukan pemetaan Pak, ada potensi, ada masalah, nanti kita jadikan dokumen desa. Makanya potensi dan masalah ini Pak kita formulasikan dengan potensi dan masalah yang ada di desa kita ini, cocoknya desanya awake dhewe didadekno opo. Karena beberapa desa yang datang ke tempat kita karena berkunjung di Pujon Kidul, potensinya adalah potensi yang diangkat menjadi potensi wisata, ono sing merok menjadi wisata. Akhirnya apa? Mengalokasikan terlalu besar, gak payu. Karena apa? Gak cocok. Potensi ini gak cocok. Potensi ini ada yang menjadi desa UMKM, desa mandiri energi, desa-desa yang lain. Monggo sesuaikan. Yang terpenting adalah sesuai dengan potensi dan masalah. Baik, kita ke BUMDes. BUMDes kita lahir tahun 2015 Pak. BUMDes kita pertama kali desa mengimplementasikan undang-undang tahun 2014. Tadi disampaikan oleh Pak Tinggi bahwa kepanjenengan sekarang lagi proses penjaringan untuk pengurus BUMDes. Pengalaman kita Pak, pengalaman kita niki nggih, saya tidak menjustifikasi tempat jenengan. Enggak butuh orang pintar-pintar amat Pak di BUMDes itu. Kasih lulusan S2, pokok inovasi ketika BUMDes pedor Pak, menang di administrasi Pak. Tapi untuk mengembangkan potensi sulit Pak. Tetapi ya regulasinya memang kalau di BUMDes itu ada syarat minimal di pendidikan. Monggo silahkan Pak. Sing penting ojo SMP lah, mulai
dari direktur BUMDesnya sampai sekretaris dan bendahara minimal SMA. Tetapi kejujuran Pak sing terpenting, totalitasnya yang terpenting, spiritualnya juga yang terpenting. Karena apa? Lembaga keuangan di desa yang dikelola oleh BUMDes ini Pak, ini bukan tidak hanya dibutuhkan sosok pinter, tetapi sosok yang mempunyai spiritual, gak moto duitem, gak moto duitem. Kok nek wis terbentuk direktur BUMDes, nek wis takon piro bayarane, ojo diterusno Pak, ludes. Lho nggih. Sampai kayak 10 juta mesti kurang, kayak 100 juta bingung. Akhirnya buat sama BUMDes dibuat untuk apa? Kegiatan studi banding, peningkatan kapasitas SDM, meningkatkan manajemen. Aduh, nek manajemen Pak, manajemen pengelolaan keuangan di BUMDes gampang Pak wis. Jangan terlalu pikir. Dan titip pesen nanti kalau boleh ke pemerintah desa bahwa BUMDes itu sebagai eksekutornya Pak, jangan disuruh inovasi. Nek inovasi bingung Pak, gak obah, gak ontek, gak ngalor, gak ngidul. Karena apa? Menjabarkan program-program pemerintah desa ada yang dilakukan oleh BUMDes. Pusat oleh-oleh ini Pak bukan inovasi dari BUMDes. Ini adalah program prioritas dari pemerintah desa. Hasil kegiatannya setelah tercatat menjadi aset desa baru diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes. Tidak ada kecuali di wisata Pak. Kalau wisata itu memang inovasinya BUMDes, tetapi di luar wisata memang program intervensi dari pemerintah desa. Ada TPST, ada air bersih, ada pusat oleh-oleh, ada parkiran. Itu semuanya adalah intervensi dari pemerintah desa. Kalau BUMDes baru dibentuk, langsung diberikan penyertaan modal, disuruh BUMDes kayak ono setahun Pak, duit 1 juta paling karek 70 nih gak swidak. Lah umek guys dibanding gak rapat, bingung. Makanya sih harus pintar itu Pak untuk memulai BUMDes itu adalah di pemerintah desa. Makanya banyak pemerintah desa itu berlindung ketidakmampuannya Pak, ketidakmampuan pemerintah desa berlindung di masyarakat. Koyok-koyok sing angel dijak itu masyarakat, koyok-koyok sing sulit itu masyarakat. Tapi pengalaman Pujon Kidul, pokoknya gak kepala desa ya perangkatin, gak perangkatin kepala desa itu. Ini pengalaman kita Pak, saya tidak menjustifikasi panjenengan. Makanya sing kudu pinter itu di pemerintah desa. Sak pinter-pinter BPD, sak cerewet-cerewet BPD, tapi kalau kepala desa dan perangkatnya gak obah, gak ontek, gak mau inovasi, mandek Pak grek. Karena apa? Eksekutif, eksekutornya di pemerintah desa. Paling BPD nek menang cerewet, nek ngono tok, tapi gak direken Pak. Nek pemerintah desa ini gak mau maksimal. Ini pengalaman Pujon Kidul Pak. Lah di tempat kita BPD awalnya ya kayak ini ngomong Pak, tetapi sekarang dengan kegiatan yang maksimal Pak sudah berkontribusi dan kita bersinergi dengan lembaga yang ada di desa. Sekali lagi Pak, BUMDes lahir tahun 2015. Ini adalah menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Tentang penyertaan modal Pak, banyak regulasinya Pak. Kalau di Pujon Kidul ya wis perdes ae wis cukup wis. Ya wis ngono-ngono iku Pak Perdes. Jenenge di BUMDes jenengan monggo diapik-apike monggo. Tetapi yang terpenting nanti adalah unit usahanya harus berdampak terhadap masyarakat. Ini beberapa kegiatan Pak, 9 unit. Unit ini belum kita masukkan karena unit ini adalah usulan dari unsur PKK Pak. Tahun 2021 ini tahun 2020 yang kita selesaikan Pak. Alokasi untuk gedung ini adalah hampir 600 juta. Untuk gedung ini karena apa? Menjawab permasalahan tentang UMKM yang ada di masyarakat. Kalau target pemerintah one village one product, satu desa satu produk, kalau tempat kita sudah kita launching 1 RT 1 produk. Makanya produk-produk di belakang itu adalah produk-produk RT. Graba itu adalah MOU kita dengan salah satu BUMDes yang ada di Kabupaten Blitar. Jadi kan kalau punya produk unggulan bisa bekerjasama dengan kita. Tadi disampaikan Pak Inggi batik, monggo kalau harga terjangkau kita bisa MOU. Nanti langsung menemui teman-teman untuk mengenalkan produknya Pak. Banyak beberapa BUMDes di kabupaten lain datang ke tempat kita untuk kita saling berbagi Pak. Produk kita nek laku di sana yo turun di dono. Kalau yang di sana datang ke tempat kita ya kita saling jual. Karena apa? Kita tidak bisa berdiri sendiri Pak.
Kita ada pengelolaan air bersih Pak. Ini hampir 1 unit ini Pak, di tempat kita pengalokasian kita hampir 2 miliar Pak. Sehingga tahun ini, tahun 2021 ini kebutuhan air bersih masyarakat Desa Pujon Kidul ini Pak sudah 100% dikelola melalui BUMDes. Pendapatannya nggak banyak Pak, paling sekitar 1 bulan di antara 15 juta. Padahal alokasi kita untuk 3 tahun anggaran ini hampir 2 miliar. Makanya keuntungan kita Pak bukan di profitnya, tetapi kebutuhan dasar masyarakat ini yang harus kita selesaikan. Makanya masyarakat kepingin pinter, banyu ini disiapkan dhisik. Masyarakat dijak pinter, dijak cerdas, tapi banyu sing njukuki nang kali lah. Nek masyarakat kepingin sehat, banyu ini kudu bersih. Makanya tujuan dari pembangunan desa adalah mensejahterakan masyarakat. Salah satunya adalah kebutuhan dasarnya. Kafe Sawah ini adalah salah satu unit di wisata, termasuk ini paving ini. Meterisasi Pak, ini meterisasi tahun 2017 kita sebagai pengguna dana desa terbaik Pak. Karena apa? Bukan bagusnya bangunan kita, bukan bagusnya akses jalan kita, bukan bagusnya administrasi Pak, tetapi adalah dampak terhadap masyarakat. Sajeke ono duit yang dikucurkan melalui Undang-Undang 6 itu kira-kira di masyarakat apa yang bisa diselesaikan, kebutuhan seperti apa yang bisa diselesaikan, itu menjadi parameternya. Masa administrasi Pak nggak gampang, apalagi di pemerintah desa. Saya sendiri pengalaman Pak, yang administrasi semua dikebut rong dino mari lah gampang. Tapi kalau dampak terhadap masyarakat ya sudah digoroi Pak. Laku pandai karena kita menjadi agen 46, spiritnya ayo menabung, bukan ayo menghutang, karena kita tidak ada unit simpan pinjam. Kita juga tahun 2016 dapat CSR dari BNI Pak, 1,4 miliar. Nah, unit wisata, monggo silahkan. Kalau di tempat jenengan potensi desanya bisa diangkat untuk menjadi potensi wisata, silakan dikembangkan Pak, karena wisata itu enak Pak, akeh duwike Pak. Tapi kalau memulai di wisata ini Pak, ngomong jadi fitnah untuk memulai, karena masyarakat Pujon Kidul dulunya wisata itu dalam mindsetnya yang sudah gak alun-alun cobaan rondo Jatimpak gitu. Padahal potensi yang ada di desa sebenarnya bisa ditingkatkan nilai ekonominya. Nah, saat ini KB katanya jelas loh Pak, sampai tanglet KB katanya jelas loh wisata, padahal sing jelas loh uang angel-angel KB kan. Jangan wangil. Makanya nanti tempat jenengan kalau kegiatan ekonomi yang dikelola BUMDes sudah berjalan Pak, yang disiapkan adalah mentalnya Pak. Nah, mentalnya siap kira-kira lebih enak lah. Tadi jenengan kan di Pak ya, di shuttle Pak ya dari Sebalu. Sebenarnya hari Sabtu kemarin ada longsoran di jembatan. Masyarakat di sana Pak, di tempat parkir bis itu baru hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu kemarin saya kumpulkan mulai dari Sekdes, karena kita harus membuat kawasan Pak. Sekdes Desa Pandisari, Sekdes Desa Pujono, karena kita harus melalui 2 desa. Kita sampaikan, siapkan mental dari masyarakat yang ditempati parkir. Dikira penak nih Pak, stoknya duwe. Ternyata kemarin sempat gelut Pak, antar tukang shuttle. Mergo rebutan duit 10.000, 20.000. Ternyata yang disiapkan mental Pak. Siapkan mental. Jadi itu Bapak semuanya, Kafe Sawah ini habis ini yang akan jenengan kunjungi untuk kegiatan makan siang. Ini berada di Bengkok, kepala desa Pak dulunya. Mulai tahun 2017 Bengkok sudah dijadikan murni menjadi tanah kas desa. Makanya sampaikan mulai kepala desa sampai perangkat desa sekarang ini ya harus murni itu Bu Pak. Kepala desa hitung juta, 4 juta, sekdesnya 3.500.000, kayak saya di bendaharai 3 juta. Ya harus meringis itu mawon Pak. Dikalahkan pembawa acara ngalor ngidul duwe akeh, paling keliru-keliru mek dielingno mek dipisui Pak. Kalau kita penyelenggara pengelolaan keuangan keliru bisa ngurus barang. Nah, seperti itu. Ketua BPD, LPMD saat kita awal membuat Kafe Sawah Pak. Nek wisata pokoknya foto lah guys. Pokoknya foto, mungkin sampean kirim, sing nerima muga-muga penasaran datang ke tempat kita, bayar maneh wis pokoke diumut-umut mawon wis. Kalau wisata.
Makanya enak Pak kalau di pasar. Makanya kalau di tempat jenengan ada potensi wisata, monggo dikembangkan, jangan ragu. Tetapi pastikan potensi tempat kita ini cocok untuk wisata. Nek gak cocok aja maksa Pak, ludes Bu. Makanya untuk memformulasikan potensi dan masalah Pak, kita diperbolehkan dari akademisi atau pihak ketiga. Kira-kira cocok apa enggak? Nek cocok lanjut, nek gak cocok liannya. Nah, kita ada potensi peternakan, itu yang kita jual Pak. Ya proses-proses ngoten mawon Pak. Koyok-koyok ini menjadi atraksi wisata. Padahal ya uangnya banyak Pak. Wisata edukasi ini. Pokoknya kita sampaikan kalau putingnya sapi, sensasinya beda. Ya bayar Pak ngeten iki. Ya masa kotor-kotor kena percikan limbah, delok-delok kayak seneng. Tetapi ini kegiatan rutinitas Pak. Wisata edukasi biasanya dari kelompok sekolah dan kelompok masyarakat, dari perusahaan-perusahaan. Wah, ini harus biogasnya foto harus wisata. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, ini kepala desa saya di saat 2014 masyarakat masih sangat sulit diajak Pak. Makanya di saat ada wisatawan, ya didampingi dewe, digagai dewe. Nah sekarang kepala desa ini jarang di tempat kita, wis uyuran ten pundi mboten semerap, wis pokoke oleh instruksi budal mboten mawon. Makanya makin lama kepala desa saya ini makin putih makin ganteng Pak. Wong meh bendino turune di hotel Banyu Anget baloti ngelonto. Resiko lho. Nggih Pak. Katik nulis mesti disangoni Pak. Kalau setrika dinas kemarin saya tempat tanya Pak nek dinas narasumber dinas berapa? Ya, sekitar 2,5 sampai 3 juta durasi 2 jam. Nek kementerian 8 juta Pak. Karena kepala desa saya ini menjadi timnya Kementerian Pariwisata untuk mencetak 2000 desa wisata di tahun 2022. Kira-kira nggak tulis. Kepala desa saya ini Pak, ini cerita, ini buatan coba tuh Pak cerita. Listrik rumahnya Pak hampir dicabut karena apa? Nggak mampu bayar rekening listrik Pak. Setingkat kepala desa Pak. Saya kira rone Pak ini, duwe mobil Pak ras Pak. Oleh dia rezeki liya ngoten. Ternyata prinsip dari sosok leader di Pujon Kidul ini Pak, spiritualnya, totalitasnya dan keikhlasannya Pak. Makanya kalau ini masih buatan ikhlas ya saya dapat ikhlas mawon Pak. Padahal kadang mulai anak bojo digruweng Pak. Tapi ya sudah kebiasaan gelem gak gelem ya dilakoni ae. Pokoknya anak ambek bojo gak tukaran ngoten mulai semono Pak. Mulai gak digegeri ngoten wis Jadi itu Bapak Ibu semuanya sedikit perjalanan membangun desa Pujon Kidul. Monggo silakan kalau ada beberapa yang perlu disampaikan. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul kami daerah Jepara ini memang daerah di pinggiran. Kalau orang Jepara itu logaki bahasa di sana itu. Jadi harus menyempatkan untuk datang ke sana. Jadi kalau berbeda dengan daerah-daerah yang transit itu relatif lebih. Kalau pengembangan wisata mungkin daerah transit lebih mudah. Kalau di daerah Jepara ini memang andai kata kita mengembangkan proses untuk pariwisata yang butuh perjuangan yang luar biasa. Yang perlu ingin kami gali lebih dalam karena kami berproses ini kaitannya dengan BUMDes. Jadi ternyata untuk mengajak teman-teman untuk aktif di BUMDes ini bukan pekerjaan gampang. Karena kalau di Jepara ini kan hubungannya karena sudah terbiasa dengan awal-awalnya pola hidup yang agak tinggi di sana. Di awal itu mebel lancar sekali. Ketika krisis itu justru malah semakin jaya. Tetapi begitu mebel turun, kehidupan akan goyang. Tetapi beruntungnya saat sekarang ini ada relokasi industri, sehingga Jepara ini relatif stabil Pak perekonomiannya. Tetap berkait dengan kunjungan kami di desa ini, mungkin kami bisa kaitannya dengan ini untuk kita memulai BUMDes. Karena kalau kami ini sudah mau menginjak BUMDes ini, di des itu orang maju-maju Mas. Tidak orang maju dia nulis mogok mengguguk gitu, mengguguk mampu tewaton gitu. Jadi kami ingin awal mula kalau usaha, kalau kita sudah
Kidul ini sehingga muncul BUMDes yang luar biasa. Kalau kaitannya dengan BAD yang masuk ke desa yang luar biasa, mudah-mudahan kami sepulang dari sini nih teman-teman gereja, Mas, yang paling itu kan hati langsung pikir duit biar apa yang kita bisa berikan untuk desa kita, anak cucu kita ke depan. Paling tidak kalau saya sudah hampir 60, jadi kira-kira ya generasi kita yang kita siapkan. Paling tidak kami berharap kami bisa meninggalkan catatan manis, karena kerja BPD ini sudah yang terakhir, Pak, karena sudah ketiga kali sempat berhenti sempat satu periode, kemudian pada periode yang ketiga, dan aturannya kan sudah tidak boleh. Mudah-mudahan kami berharap kebetulan ini kan asal muasalnya modal awal dari teman-teman di Pujon itu ini untuk mendirikan BUMDes. Ini start tersebut dari saya sampaikan, dan paling tidak kami punya kepinginnya ini dimulai dari proses penentuan teman-teman untuk menjadi pengurus, kemudian modal awalnya. Kalau kemudian ini kan dimulai dari bengkok kepala desa, karena lokasinya sangat memungkinkan digunakan. Kalau bengkok di tempat kami ini sawah, lokasinya jauh dari perkampungan, jadi kalau dari desa ke lokasi bengkok itu ya sekitar 7 kilo lewat desa tetangga. Jadi ini oleh karena kami berharap ada informasi jika kami teman-teman yang kami bawa ini komplit ini. Jadi kalau ada serangan di desa ini bisa kolab ini karena berangkat ke sini semua ini. Ini monggo kami berharap ada awal kita bisa sedemikian besarnya, kemudian titik awalnya dengan segala perjuangannya kami berharap ada informasi yang lebih real dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berangkat awalnya Pak, real ya Pak. Yang jelas kita awal melakukan tahun 2013 itu mengidentifikasi, kuncinya di sana Pak, mengidentifikasi masalahnya, mengidentifikasi masalah potensinya. Sebenarnya itu Pak yang kunci yang kita lakukan. Sebelum kita masih 2013 kayaknya masih belum kita mendengar undang-undang tentang itu, masih belum kayaknya Pak. Karena waktu itu Desa Pujon Kidul ini kan masih mendapatkan alokasi operasional hanya 172 juta Pak, dalam 1 tahun. Nah, bagaimana memaksimalkan keuangan yang hanya sedikit waktu itu, 172 juta itu, untuk menggali potensi yang ada di desa. Makanya kita harus skala prioritaskan. Tapi kita harus mengetahui yang kita prioritaskan itu apanya. Apakah kita mengangkat potensinya, apakah kita harus menyelesaikan permasalahannya. Makanya setelah kita formulasikan Pak, antara masalah dan potensi itu, ternyata potensi itu yang kita kembangkan lebih dulu Pak. Makanya kita mengembangkan waktu itu memang di potensi desa, potensi yang ada di masyarakat. Kita jadikan potensi wisata. Nah, seperti itu Pak. Nah, ternyata 2014 kita sudah mendapat informasi bahwa saudara kita kepala desa itu sudah mulai ada giat untuk mendapatkan hak dari APBN. 2014 terakhir, ternyata November kalau nggak salah, November atau Desember itu ya, sudah disetujui oleh pemerintah pusat. Apakah itu DPR atau pemerintah pusatnya kita kurang paham waktu itu. Tetapi setelah itu, makanya setelah kita disahkan, ternyata FIK 2015 desa-desa di Indonesia sudah bisa mengimplementasikan undang-undang itu, undang-undang 6. Ternyata dari hasil mengidentifikasi itu ada beberapa masalah yang diselesaikan oleh BUMDes, ada potensi yang bisa diselesaikan oleh BUMDes. Kita waktu itu tidak bicara di bidang 2, di bidang pembangunan fisik atau di pembinaan atau pemberdayaannya Pak. Kita waktu itu ngomongnya di kegiatan ekonomi. Makanya 2015 pertama kita mengimplementasikan, tepat di April, saya kalau nggak salah itu tanggal 7 April, kita sudah mengesahkan perdes tentang BUMDes.
Prioritas kegiatan pertama adalah kebutuhan air bersih, karena waktu identifikasi kebutuhan dasar masyarakat 100% masih belum terselesaikan. Makanya potensi masalah yang ada di masyarakat bisa dijadikan potensi usaha yang ada di BUMDes. Nah, mengenai pengurus BUMDes, kalau kita ngomong keterbukaan ada berdampak. Kalau keterbukaan tadi Pak Iki sudah menyampaikan, silakan daftar siapa sing mampu. Kalau pengalaman Pujon Kidul Pak, memang kita yang melihat rapot Pak. Kira-kira masyarakat, pemuda, teman-teman anak sing rapotnya memang di masyarakat, tapi memang itu yang kita intervensi, terutama di direktur ketua BUMDesnya Pak. Karena kalau pengalaman kita, kegiatan pemilihan apapun nek sing iku keterbuka Pak, biasanya nek sing gak lolos itu sarjana ternyata lolos SMA geger Pak. Padahal SMA ambek sarjana kemampuan pola pikir atau SDM-nya Pak belum jaminan. Kadang-kadang sing lulusan SMA ya kalau sing luwih apik. Kalau kita Pak memang pengurus BUMDes waktu itu khusus ketua kita intervensi, kita titip iki karena Pak rapotnya di masyarakat bagus. Kalau ada kegiatan SPJ-nya jelas, uangnya ya apik ya jujur. Tapi kalau kita keterbuka kalau tes tulis kita pakai monggo, itu memang dalam rangka transparansi. Tetapi di sisi lain Pak, itu akan menurut kita ada beberapa yang mungkin waduh iki kadang pinter ngomong toh yo suge ada kita punya pinter ngomong toh biasanya kita ngomong iki yo kadang yang jalur bayar misalnya, itu juga akan menjadi permasalahan sendiri Pak. Apalagi ya wis ada SK kan kita sudah harus 5 tahun, berarti yang kita rasakan ya 5 tahun itu gak main-main, terutama kalau kita di ketuanya Pak. Jadi seperti itu. Kalau permodalan kita sistemnya ada 2 Pak, ada yang lewat bidang 2 fisik Pak. Kalau sifatnya itu kebutuhan fisik, kita masukkan ke bidang 2, hasil kegiatannya setelah tercatat menjadi aset desa baru dikelola oleh BUMDes. Kalau sifatnya operasional bisa langsung penyertaan modal. Kalau hanya sekitar 20-30 juta, maksimal 50 juta, bentuknya nanti penyertaan modal antara rekening kas desa ke rekening BUMDes. Makanya Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, kira-kira banyak pengurus BUMDes atau intervensi sing cocok jenis sing punya rapor bagus di monggo didukung. Nek terlalu transparan Pak, biasa ya ono tes tulis, tes wawancara, nek sing pinter ngomong ya mesti lolos. Nek sing cetas lulus ya mesti lolos di tes tulis ya. Tapi kating boleh orang jujur, orang kemampuan ya kita yang menentukan. Nanti di musyawarah desa. Mungkin itu Pak Bebek ini. Monggo yang lain cukup. Mungkin terakhir closing statement dari Pak Camat. Ya, terima kasih. Tadi sudah sampaikan panjang lebar ya, dari Mas Taufik. Ini memang sekali lagi perencanaan itu kuncinya gitu. Makanya seorang kepala desa atau petinggi terpilih, maka dia harus membuat yang namanya RPJMdes gitu, untuk 6 tahun ke depan, di mana RPJMdes ini tentu digali dari semua elemen masyarakat, dan itu dijadikan visi dan misi kunci utama. Makanya dalam penyusunan RKPDes harus berpedoman pada itu, visi misi, tidak ditawarkan RT ini mau apa, RT ini mau apa, seperti yang disampaikan Mas Anas, dan itu akan menjadi budaya dan membuat arah pembangunan itu menjadi melebar dan kabur. Jadi kunci utamanya di situ. Tinggal desa ini mau dibawa kemana, sebenarnya dimulai dari seorang petinggi terpilih dengan membuat RPJMdes itu visi misi, sesuai visi misi. Nah, tetapi tidak ada kata terlambat
lagi tadi juga disampaikan tidak ada hal yang terlambat, ayo kita berbenah, mumpung masih ada waktu, walaupun tadi disampaikan memang sesuai Perpres 104 ini sangat besar intervensi dari pemerintah, tapi tidak perlu berkecil hati, identifikasi itu sangat penting, baik potensi maupun masalah. Tidak usah berangan-angan, cukup tinggi, dimulai yang ada saja yang dihadapi. Potensi ada, seperti Pamsimas, itu bisa diambil alih, dimulai dari BUMDes yang sekarang dikelola BUMDes, Pamsimas dengan warga, nah menjadi model untuk BUMDes. Nanti dari pengalaman sedikit insya Allah akan menjadi bukit gitu. Tapi kalau kita amanahnya langsung besar, ya sama juga kita kayak orang mimpi, itu aja ya. Gitu. Dan sekali lagi saya mohon nanti sepulang sini mungkin pikiran, hati terbuka ya untuk bersatu padu dalam bingkai satu desa. Jangan ego sektoral yang seperti disampaikan Mas Anas Taufik itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terus dari Bapak Petinggi, secret demise of this perfect point of view. Is it so